Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kembali kita mendapatkan nikmat khusus dalam bentuk kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk memanfaatkan mengisi waktu yang singkat antara maghrib dan isya untuk sebuah kegiatan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu mendengarkan tadzkirah, mendengarkan peringatan, mendengarkan wasiat-wasiat yang merupakan bagian dari kebutuhan terpenting bagi orang yang beriman. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sampaikanlah peringatan, berikanlah peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu adalah sesuatu yang bermanfaat, memiliki manfaat yang besar bagi hati orang-orang yang beriman. Dan ini bagian dari wujud upaya kita untuk melepaskan diri dan membebaskan diri dari kategori orang-orang yang merugi kelak di akhirat. Nah, di antara syarat seseorang tidak merugi kelak di akhirat adalah watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr. Ketika ada upaya di tengah-tengah kita, ada upaya di antara kaum muslimin atau orang-orang beriman, ada upaya untuk saling bernasihat, saling mengingatkan untuk melakukan kebaikan, untuk berada terus di atas kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan untuk terus bersabar, saling menasihati untuk bersabar di atas ketaatan. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan pada qudwah, teladan dan panutan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah berkorban dengan pengorbanan yang tak terhingga, dengan pengorbanan yang paling besar demi sampainya hidayah dan demi sampainya petunjuk kepada umat manusia seluas-luasnya. Dan kita semua, bahkan generasi sampai hari kiamat, yang merasakan keimanan, semuanya adalah atas jasa dan perjuangan beliau di awal beliau berdakwah. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Pada kesempatan kali ini kita akan memasuki pembahasan yang baru atau bab yang baru yang semestinya adalah babus sadaqat atau babus sadaqah atau babus zakah, bab tentang zakat, namun kita akhirkan bab seputar sedekah dan zakat, keutamaan-keutamaan yang ada di dalamnya. Kita majukan ke babus siam, melihat dekatnya momen, dekatnya momentum, atau dekatnya bulan Ramadan. Maka kita manfaatkan 3 atau 4 pekan pertemuan lagi untuk membacakan hadis-hadis seputar puasa, atau berkaitan dengan keutamaan puasa. Hadirin wal hadirat, jamaah maghrib isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu ini sesuai dengan apa yang disebutkan oleh diisyaratkan oleh Imam Bukhari dalam bab, salah satu babnya dalam Sahih Bukhari, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu adalah kebutuhan yang harus sebelum seseorang berkata dan berbuat. Dan ahamiyatul ilm, pentingnya ilmu itu adalah ketika dia merupakan amalan yang sudah hendak kita kerjakan, maka kebutuhan kita terhadap ilmu itu menjadi kebutuhan wajib.
ya menjadi ilmu yang wajib. Ya, sehingga para ulama kita mengkategorikan bahwasanya ilmu yang disebutkan dalam sabda Nabi SAW, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Ulama kita memberikan kesimpulan sebagaimana diungkapkan oleh Al-Imam Burhanul Islam Az-Zarnuji dalam kitabnya Ta'lim Al-Muta'allim. Beliau menyebutkan bahwasanya ilmu yang disebutkan sebagai ilmu yang wajib adalah al-ilmu al-hali. Nah, ilmu al-hali yaitu ilmu-ilmu yang kita butuhkan saat kita mau beramal. Iya, saat kita mau berbuat, maka itu adalah ilmu yang wajib untuk kita ketahui. Iya, apakah berkaitan dengan ucapan? Iya, apa yang hendak kita ucapkan itu wajib kita ilmui tentang apa yang kita ucapkan, benar atau tidaknya. Ini baik atau buruknya, ini harus kita ilmui. Termasuk dalam berkeyakinan, keyakinan selalu melekat pada diri kita. Maka ilmu-ilmu seputar keyakinan itu adalah sesuatu yang harus kita ketahui. Nah, konsep keyakinan yang benar. Begitupun dalam bentuk ibadah-ibadah yang kita hendak kerjakan, maka ketika itu adalah sesuatu yang sudah harus kita kerjakan, terlebih lagi sudah tiba waktunya untuk kita kerjakan, maka ilmu di saat itu wajib ya untuk kita ketahui tentang apa yang akan kita kerjakan tersebut. Baik, untuk bab yang pertama adalah fadailus shaumi ammatan, keutamaan puasa secara umum. Nah, secara umum keutamaan puasa, yang mana keutamaan ini merupakan keutamaan yang peluang untuk kita dapatkan melalui semua jenis puasa yang ada. Nah, baik yang wajib ataupun yang sunnah, semua keutamaan ini berpeluang untuk kita dapatkan melalui puasa secara umum. Karena begitu banyak hadis-hadis yang ada di dalam bab ini dan banyak yang berulang secara makna, maka kami mencari beberapa kesimpulan poin keutamaan-keutamaan khusus, keutamaan umum pada puasa, yang mana puasa begitu banyak macam-macamnya. Nah, dengan masing-masing puasa itu ada keutamaan khususnya, dan ini adalah keutamaan umum yang bisa kita dapatkan dari semua puasa yang kita kerjakan apapun jenisnya. Sehingga ketika kita mengetahui keutamaan umum tersebut, itu menambah ihtisab kita. Nah, menambah motivasi dan niat kita ketika kita ingin melakukan satu jenis puasa apa saja. Bahwasanya di balik puasa ini selain keutamaan khusus yang kita dapatkan, nah, juga ada keutamaan-keutamaan umum yang bisa kita raih. Nah, maka tentu ini akan semakin menambah ihtisab kita, pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari jenis puasa apa saja yang kita kerjakan. Yang pertama, bahwasanya as-siyamu sababun 'azimun min asbabit taqwa. Bahwasanya puasa itu adalah sebab yang paling agung, atau di antara sebab-sebab yang paling agung untuk meraih derajat takwa. Nah, untuk meraih derajat takwa. Nah, meskipun ini secara lafaz dalam Al-Qur'an adalah berkaitan dengan puasa bulan Ramadan, tetapi dari sisi makna puasa, maka semua jenis puasa apa saja itu muaranya adalah menggiring kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, secara lafaz dalam Al-Qur'an tentu puasa Ramadan disebutkan la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Akan tetapi semua jenis puasa itu pada intinya adalah membina dan membangun sifat takwa pada
diri seseorang. Melalui ibadah puasa yang kita pahami secara bersama adalah bentuk ibadah yang melatih ketakwaan seseorang, beribadah dengan jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena pantauan manusia, bukan karena penilaian manusia, tetapi semata-mata dia beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Dia meninggalkan apa yang dilarang padahal ada di hadapannya semata-mata karena Allah, dan itulah esensi makna dari takwa yang sesungguhnya. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berpuasa itu adalah kebaikan bagi kalian in kuntum ta'lamun. Nah, ini lafaz secara umum meskipun dia bagian dari sambungan dari ayat-ayat seputar puasa Ramadan, tetapi dia dibawa pada makna umum bahwasanya kapan kalian berpuasa maka itu lebih baik daripada kalian tidak berpuasa. Hari apa saja yang kita lalui dengan puasa itu tentu jauh lebih baik daripada hari yang kita lalui tanpa puasa. Puasa apapun itu yang kita kerjakan. Maka keumuman makna ayat ini bisa dibawa pada semua jenis puasa apa saja. Wa antasumu khairul lakum, dan jika kalian berpuasa itu lebih baik daripada kalian in kuntum ta'lamun, jika kalian seandainya kalian mengetahui. Dan sudah pasti satu hari yang kita lalui dengan puasa itu pasti adalah hari yang nilainya luar biasa dibanding dengan hari yang kita lalui tanpa puasa. Apakah puasanya wajib ataupun sunnah, sudah pasti hari-hari yang kita lalui dengan puasa itu lebih bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada hari yang kita lalui tanpa puasa. Wa antasumu khairul lakum. Sungguh berpuasa adalah lebih baik daripada kalian seandainya kalian mengetahui. Dan puasa ini adalah ibadah satu hari. Sehingga bisa mendatangkan pahala yang banyak. Karena dia berlangsung dari terbit fajar sampai terbenam matahari, kita dalam kondisi beribadah. Salat memang ibadah yang paling agung. Tetapi dia durasinya terbatas. Pada waktu-waktu tertentu saja kita mendapatkan pahala dari salat tersebut. Begitupun sedekah, kita bersedekah di saat itu kita mendapatkan pahala, dan mungkin akan berlanjut jika itu adalah pahala sedekah jari. Tetapi puasa dalam sehari semuanya bernilai ibadah. Mulai kita sahur sampai kita berbuka semuanya bernilai pahala. Maka wa antasumu khairul lakum. Jika kalian berpuasa itu tentu pasti lebih baik hari-hari yang kalian lalui dengan puasa dibanding dengan hari yang dilalui tanpa puasa. Itu sesuatu yang pasti itu. Kemudian keutamaan yang lain secara umum, ini bisa diraih dengan menjadi keutamaan pada puasa apa saja yang kita kerjakan. Bahwasanya puasa adalah junnah, puasa adalah tameng, sitratun wa wiqayatun minal fitani wal atham wa minan nar. Merupakan tameng, hijab, penghalang yang menjadi penghalang yang melindungi seseorang minal fitan, dari berbagai jenis fitnah, wal atham, dan berbagai jenis dosa, wa minan nar, dan juga tameng, perisai, pelindung dari api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sabda Nabi SAW, as-siyamu junnatun yastajinnu biha atau yustajannu biha minan nar. Puasa adalah tameng. Puasa keutamaannya, dan ini disebutkan secara umum. Puasa apa saja yang kita kerjakan maka harus kita ihtisab, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya puasa yang kita lakukan itu sunnah ataupun wajib akan nanti berubah menjadi satu tameng, pelindung di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari akhir.
yustajannu biha minan nar, yang nanti berfungsi menjadi tameng, penghalang, pelindung dari panasnya api neraka. Dan dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW bersabda, as-siyamu junnatun, puasa adalah perisai, wa hisnun, dan benteng, hasin, dan benteng yang kokoh, minan nar, dari siksa neraka. Kajunnati ahadikum minal qital, sebagaimana tameng perisai yang kalian gunakan dalam peperangan. Iya, fungsinya sangat luar biasa. Iya, sangat penting. Nah, puasa adalah satu ibadah yang berfungsi sebagai perisai, sebagai pelindung dari bahaya dan pedihnya siksa neraka. Ini bagian dari keutamaan yang harus kita hadirkan pada semua jenis puasa apa saja yang kita kerjakan. Kemudian keutamaan umum yang keempat, bahwasanya as-shaum amalun minal a'mali allati wa'ada Allah Ta'ala, puasa adalah secara umum termasuk dari amalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan pada orang-orang yang mengerjakannya, maghfiratan wa ajran azima, ada ampunan, pahala dan pahala yang agung. Nah, disebutkan beberapa amalan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ketika dikerjakan diberikan, disiapkan untuk orang-orang yang mengerjakannya, maghfiratan wa ajran azima, pengampunan terhadap dosa-dosa dan pahala yang agung. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innal muslimina wal muslimat, sesungguhnya orang-orang beriman, orang-orang muslim laki-laki dan wanita, wal mu'minina wal mu'minat, orang-orang beriman laki-laki dan wanita, wal qanitina wal qanitat, dan orang-orang yang senantiasa beribadah. Nah, orang-orang yang ahli ibadah laki-laki dan perempuan. Was-sadiqina was-sadiqat, orang-orang yang jujur dengan keimanan mereka, laki-laki ataupun wanita. Was-sabirina was-sabirat, dan orang-orang yang sabar, laki-laki ataupun wanita. Wal khashi'ina wal khashi'at, orang-orang yang khusyuk dalam ibadah-ibadah yang mereka kerjakan, laki-laki ataupun wanita. Was-sadiqina was-sadiqat, wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, orang-orang yang berinfak, yang bersedekah, laki-laki ataupun wanita. Was-shaimina was-shaimat, dan orang-orang yang berpuasa, laki-laki ataupun wanita. Orang-orang yang banyak berpuasa. Nah, orang-orang yang berpuasa, laki-laki ataupun wanita. Dan ini sesuai dengan pembahasan kita, wal hafizina furujahum wal hafizat, laki-laki dan wanita yang menjaga kehormatannya, kemaluannya. Wadzakirin Allah katsira wadzakirat, dan laki-laki dan wanita yang banyak berzikir dan mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima, mereka itu adalah kategori golongan orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala persiapkan kepada mereka terhadap amalan-amalan yang mereka kerjakan tersebut, ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ajran azima, dan balasan yang agung. Maka ini juga berlaku secara umum bagi puasa apa saja yang kita kerjakan, itu adalah yang patut untuk kita ihtisab, kita harapkan dan kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari puasa apa saja yang kita kerjakan adalah ampunan Allah dan pahala yang agung. Nah, ampunan Allah dan pahala yang agung. Kemudian yang kelima, keutamaan secara umum dari puasa adalah was-siyamu sababun li bu'dil wajhi 'anil nar. Puasa adalah sebab dijauhkannya wajah seorang hamba dari api neraka. Nah, artinya dijauhkan dari siksa api
neraka. Puasa satu hari yaitu menjauhkan seorang hamba dari neraka dengan jarak yang begitu jauh. Sabata fi sahihain, disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan bahasanya beliau mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma yawman fi sabilillah, siapa yang berpuasa sehari di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini masuk secara umum puasa apa saja. Nah, baik puasa wajib ataupun puasa sunnah, satu hari fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun ada khilaf dalam menjelaskan makna ini. Nah, ada yang mengatakan bahwasanya berpuasa saat keluar berjihad. Nah, keutamaan ini bisa didapatkan saat seseorang berpuasa di saat dia keluar dalam rangka untuk berjihad, sebagaimana para sahabat dahulu ketika mereka keluar untuk berjihad, mereka di antara mereka ada yang tetap berpuasa. Maka ini secara khusus, meskipun dia berlaku secara umum puasa fi sabilillah, maksudnya adalah siapa yang berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang lebih umum. Sehingga lebih membuka peluang kepada semua yang berpuasa dalam bentuk puasa apa saja untuk mendapatkan keutamaan ini, yaitu berpuasa di jalan Allah, artinya berpuasa karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ba'adallahu wajhahu 'anil nar 70 kharifan. Nah, siapa yang berpuasa sehari saja di jalan Allah Subhanahu wa taala, berpuasa sehari karena Allah Subhanahu wa taala dengan keikhlasan semata-mata untuk mendapatkan pahala dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, ba'adallahu wajhahu 'anil nar, maka dengan sehari itu Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan menjauhkan wajahnya, artinya dijauhkan dia dari neraka 70 kharifan, dengan jarak 70 musim. Kharif adalah musim semi. Nah, 70 musim jauhnya. Artinya perjalanan atau jarak masa sejauh 70 musim atau kharifan musim semi. Wa fi sahih Muslim min hadits Abi Umamah Al-Bahili, dan juga dalam sahih Muslim disebutkan dari sahabat yang mulia Abu Umamah Al-Bahili, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man shoma yawman fi sabilillah, siapa yang berpuasa sehari di jalan Allah atau berpuasa sehari karena Allah Subhanahu wa taala, ja'alallahu bainahu wa bainan nari khandaqan, Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia antara dia dan neraka ada parit. Ada parit kama bainas sama'i wal ard, yang akan menjadi penghalang untuk dia tidak tersentuh api neraka sejauh antara langit dan bumi. Antara langit dan bumi. Wal muradu bi sabilillah, di sini disebutkan yang dimaksud dengan puasa di jalan Allah adalah ta'atuhu. Semua yang kita sebutkan saja adalah dalam bentuk melakukan puasa karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yadkhulu fihi as-shaumu fi ar-ribati wa safar al-jihadi idza lam yakun alaihi fihi masyaqqah, dan juga secara khusus masuk adalah seseorang yang berpuasa karena atau seseorang yang sedang ribat, sedang menjaga keamanan atau perbatasan kaum muslimin, ataukah dia dalam perjalanan untuk berjihad, dia berpuasa selama itu tidak menjadi sesuatu yang melemahkan atau menjadi beban yang memberatkan baginya. Maka ini juga masuk dalam keutamaan khusus ini. Ini keutamaan yang luar biasa bahwasanya, dan ini di antara makna bahwasanya puasa itu adalah junnah, menafsirkan
lebih detail lagi ya makna dari hadis yang awal kita sebutkan bahwasanya puasa adalah tameng, penghalang, ya di antara bentuknya adalah sebagaimana didetailkan pada hadis yang kelima ini atau poin yang kelima, bahwasanya puasa itu akan ya menjadi sebab ya seseorang sehari saja dia berpuasa maka itu sudah dijauhkan dari neraka sejauh 70 musim, dan dalam riwayat yang lain dijauhkan antara langit dan bumi, diberikan antara dia dan neraka ada penghalang ya parit yang jaraknya antara langit dan bumi. Ya, maka tentu apalagi dengan puasa yang sering kita kerjakan, atau bahkan puasa Ramadan yang 29 30 hari, maka tentu keutamaan yang sangat besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, keutamaan secara umum dari puasa, was-shaumu 'amalun la mithla lahu. Puasa adalah amalan yang istimewa, tidak ada tandingannya. Ini atau la mithla lahu. Ini bahasa mubalaghah. Bahasa mubalaghah dari ya ulama kita. Puasa adalah amalan yang istimewa, tidak ada tandingannya. Kama wassan Nabi sallallahu alaihi wasallam bihi jama'atun min ashabihi. Sebagaimana Nabi pernah memberikan wasiat kepada para sahabatnya. Sa'aluhu an yadullahum ala amalin. Para sahabat tersebut atau kumpulan dari sahabat tersebut memohon kepada Nabi SAW, bertanya tentang amalan apa yang yanfa'uhum, yang akan memberikan manfaat kepada mereka. Aw an afdalil amali yadkhulu bihi al-jannah. Atau mereka bertanya tentang amalan apa yang paling afdal yang bisa menjadi sebab masuknya seseorang ke dalam syurga. Faqala, maka Rasulullah sallam sa'aluhu an faqala likulli wahidin minhum alayka bis-shaumi. Maka Nabi SAW memberikan wasiat kepada setiap dari sahabat tersebut. Beliau bersabda, alayka bis-shaumi fa innahu la mithla lahu. Hendaknya kalian berpuasa karena sesungguhnya puasa itu tidak ada tandingannya. Karena sesungguhnya puasa itu la mithla lahu, tidak ada tandingannya. Dan tentu ini adalah bentuk wasiat Nabi SAW yang luar biasa. Ketika memberikan wasiat, memberikan motivasi luar biasa, beliau memberikan motivasi yang sangat berharga kepada para sahabat. Dan salah satu gambarannya tadi, sehari berpuasa mendapatkan keutamaan yang luar biasa dalam menjauhkan seorang hamba dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Alaika bis-shiyam, wasiat Nabi SAW, hendaknya kalian berpuasa, fa innahu la mithla lahu, karena sesungguhnya puasa tidak ada tandingannya. Wa fi lafdhin, dan dalam lafaz yang lain, la adla lahu, tidak ada yang menyainginya. Tidak ada, kurang lebih sama maknanya, tidak ada lawannya. Tidak ada tandingannya dari sisi keutamaan. Ini berlaku pada semua puasa, karena disebutkan secara umum puasa apa saja itu adalah satu puasa yang sangat istimewa. Itu yang keenam. Keutamaan umum yang ketujuh bagi puasa, annahu amalun yudkhilu sahibahul jannata min babir rayyan. Bahwasanya puasa ini adalah amalan khusus yang menjadi sebab, atau amalan satu-satunya yang menjadi sebab seorang hamba berhak untuk memasuki syurga atau memasuki pintu khusus dari syurga yang bernama Babur Rayyan, pintu Ar-Rayyan. Dan ini tentu menunjukkan keutamaan yang khusus ketika satu ibadah diberikan
pintu khusus nanti di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun ada ya amalan-amalan yang lain juga ada yang disebutkan bahwasanya memiliki pintu khusus, tetapi bagi orang yang berpuasa atau orang yang banyak berpuasa, menjaga puasa, ia diberikan keistimewaan untuk dipanggil secara khusus dari pintu yang bernama Babu Ar-Rayyan. Kama thabata fi sahihain, sebagaimana dalam hadis yang masyhur disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim min hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu, qal, beliau meriwayatkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan, sesungguhnya di dalam surga itu terdapat satu pintu khusus yang dinamakan Babur Rayyan, pintu Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu shaimun yaumal qiyamah, yang mana pintu itu akan dimasuki khusus bagi orang-orang yang menjaga puasa, orang-orang yang berpuasa pada hari kiamat. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, tidak boleh melewatinya, tidak boleh memasukinya selain dari orang yang menjaga puasa mereka. Fa idza dakhala akhiruhum ughliqa, ketika sudah masuk semua orang-orang yang dikategorikan sebagai orang yang banyak berpuasa atau ahli puasa, ughliqa, maka ditutuplah pintu tersebut. Falam yadkhul minhu ahadun, maka tidak ada lagi yang boleh memasukinya. Fa idza wa fi riwayatin fil jannati thamaniyata abwabin fiha babun yusamma ar-rayyan. Dan dalam riwayat yang lain pintu surga itu ada 8. Nah, ada 8 pintu surga. Maka ini menunjukkan ibadah yang sangat istimewa. Dari sekian banyak jenis ibadah yang Allah perintahkan, hanya 8 yang diberikan pintu khusus dari pintu-pintu surga tersebut. Salah satunya adalah Babur Rayyan untuk orang-orang yang berpuasa. Nah, la yadkhuluhu illa as-shaimun, tidak ada yang memasukinya kecuali orang yang berpuasa. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan, idza dakhala, ketika sudah masuk maka dia disambut langsung dengan minuman, langsung disambut dengan minuman, yang mana minuman itu dia minum dan tidak lagi ada haus setelahnya. Al-ajru atau al-jaza'u min jinsil amal. Nah, sebagai bentuk balasan setiap amalan tergantung jenis amalannya. Di dunia mereka bersabar untuk menahan dahaga, maka balasan pertama yang diberikan kepadanya sebagai sambutan bagi orang-orang yang berpuasa ketika disambut memasuki pintu Rayyan adalah langsung disambut dengan minuman yang merupakan minuman yang tidak ada sama lezatnya yang pernah dia rasakan, dan sekali dia meminumnya tidak lagi merasakan haus setelahnya. Kemudian keutamaan yang lain, as-shaumu kaffaratun lil fitan wadz-dzunub. Puasa adalah penghapus dosa dari fitnah-fitnah yang terjadi, wadz-dzunub, dan dosa-dosa yang terjadi. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fitnatu ar-rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi wa jarihi. Fitnah seseorang yang terjadi pada keluarganya, atau dosa yang terjadi dalam interaksi kita dengan keluarga, wa malihi, atau dosa yang berkaitan dengan harta, wa waladihi, atau berkaitan dengan anak-anak kita, kelalaian karena anak kita, wa jarihi, atau terhadap keluarga kita, tetangga kita. Tukaffiruha as-salatu was-siyam was-sadaqatu wal-amru wan-nahyu, wan-nahyu, muttafaqun alaih. Itu akan digugurkan dan dihapuskan melalui salat yang kita kerjakan, puasa yang kita kerjakan, sedekah yang kita keluarkan, wal amru wan nahyu, dan amar ma'ruf nahi mungkar yang kita tegakkan. Itu keutamaan. Kemudian kita percepat
was-shaumu yashfa'u li sahibihi yaumil qiyamah. Puasa secara umum adalah amalan yang akan nanti memberikan syafaat nanti pada hari kiamat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-siyam wal Qur'anu yushaffa'ani lil 'abdi yaumil qiyamah. Nah, puasa dan juga Al-Quran dua-duanya nanti datang pada hari kiamat untuk memberikan syafaat kepada orang yang berpuasa. Puasanya akan membela dia untuk kemudian dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Begitupun Al-Quran. Kemudian wa man khutima lahu bis-shaumi dakhala al-jannah. Nah, siapa yang meninggal dalam keadaan dia berpuasa, maka itu adalah satu tanda bahwasanya dia akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis dari Hudzaifah radhiyallahu taala anhu qala, beliau meriwayatkan, asnadtu Rasulullah SAW ila sadri faqala, adalah Rasulullah SAW bersandar kepadaku dan sembari beliau bersabda, man qala la ilaha illallah ibtigha'a wajhillah khutima lahu biha dakhala al-jannah. Siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan menutup usianya dengan kalimat tersebut, maka dia akan masuk ke dalam syurga. Wa man shama yawman ibtigha'a wajha Allah khutima lahu bihi dakhala al-jannah. Dan siapa yang berpuasa sehari di jalan Allah Subhanahu wa taala karena mengharapkan pahalanya dan dia menutup usianya dengan puasa tersebut, dakhalal jannah, maka itu adalah jaminan untuknya surga Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin yang bisa kita sebutkan beberapa poin. Nah, dan termasuk yang masyhur adalah puasa mendatangkan kebahagiaan. Orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan sebagai penutup. Bahwasanya dia bahagia saat dia berbuka atau berlebaran, dan dia bahagia saat dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan menerima amalannya. Dan juga bahwasanya puasa itu adalah amalan khusus yang diistimewakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam hadis qudsi, illa shaum. Nah, semua amalan adalah untuk hambaku, illa shaum, kecuali puasa, fa innahu li, sesungguhnya puasa itu adalah spesial untukku, wa ana ajzi bihi, dan sayalah yang akan memberikan pahala balasan yang khusus yang istimewa kepada orang-orang yang berpuasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan, taufik untuk menjaga satu ibadah yang mulia ini, untuk kemudian kita mendapatkan keutamaan-keutamaan yang besar, sebagaimana yang poin-poin yang kita sebutkan tadi, biidnillahi ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Segala kekurangan datangnya dari kami secara pribadi, dan segala yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang maha benar. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.